Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini kok malah lepas. Iya. Dia nggak terima tadi kalau setan itu masuk Islam di buat Muhammad. Dia nggak terima, tapi diketawai-ketawainya perkataan Muhammad itu. Sementara di kitabnya udah ada tertulis bilang. Iya, sudah ada perkataan Muhammad. Memang umat apa memang? Salam Mana kita. lah? Kayak mana lah pula Bang Ale, umatnya kayak gitu, sementara junjungannya pun dari keturunan apa? Pemimpin Quraisy yang bodoh. Iya betul. Itu. Mereka nggak boleh marah, memang ada dalilnya. Kan jelas dikatakan, Iya. rusaknya umatku ini karena mengikuti pemimpin keturunan Quraisy yang bodoh. Itu ada dalilnya. Mau ngomong apa lagi? Orang bukan kita tafsir bilang memang fakta ditulis. Iya. Kayak gitu mereka bilang. Itu yang tertulis. Nggak surdi ya. Iya, jadi memang kasihan kali tadi ya. Iya. Jadi memang si Markus Ali itu ya itulah karena junjungannya udah ngikuti junjungan yang buta huruf, yang tak terpelajar, yang tolol. Akhirnya si Markus Ali ini ya bodoh. Iya. Itulah kadang Bang, kalau kita pikirin ya kan, akhlaknya junjungannya aja pun tidak ada yang ditonjolkan untuk yang terbaik. Tapi banyak juga orang itu ngikuti seperti gitu ya kan. Itulah. Bukan istilahnya nggak dipakai cara berpikirnya dengan apa? Kerasukan dia di bawah itu. Tadi saya simak tadi perkawinan anak kecil. Jadi dia nggak membaca undang-undang Indonesia ya. Bagaimana disahkan bahwa nggak boleh menikahi anak kecil di bawah 19 tahun. Itu ada undang-undangnya. Mana sampai Kenapa lagi pemerintah buat otaknya ke begitu? situ, Karena Bang Titan? Mana sampai lagi otaknya ke situ? Dia Iya, paling nanti betul. baca Kama Sutra Islami, baca itu, udahlah. Makanya mereka nggak akan maju-maju. jadi pemerintah buat undang-undang itu nggak bodoh karena ada dampaknya bagi anak kecil yang dinikahin. Makanya Ada faktor kesehatan fisik. Bang Ale, aku dibawa aja ya. Iya. sebentar lagi ya. Aku dibawa aja ya biar ada tempat buat kadro. Iya. Hati-hati ya sama si siapa yang dibawa itu ya. Mana tahu tetanggamu dia itu bahaya itu. Terima kasih, shalom. Mantau aja dulu email di bawah, mantau nanti naik lagi. Hati-hati ya kalau lihat mukanya itu langsung minggir ya teman-teman ya. Takutnya itu udah nggak waras. Namanya berteman sama setan. Itulah akibat berteman dengan setan. Yesus datang mengusir setan lah, dia berkompromi dengan setan. Nah, minta naik lagi nih. Dimasukkan pula agama Islam bilang. Iya. Lucu memang. Narasi isinya menghina, menghujat. Tengok kan, gila dia kan. Ini saya bilang gila. Coba. Gila. Markus Ali di mana menghujatnya? Narasi isinya menghina, menghujat tadi. Nah, Dasar tengok kan. katanya kaum ini gitu. Di mana menghujatnya Markus Ali? Gak ada toleransinya sama sekali. Nah, tengok kan. Enggak. Di mana menghujatnya coba? Markus Dasar Ali. kau bodoh katanya. Nah, tengok kan, gila dia langsung Terus. gila. Kan itu Terus kan memang ngeludah-ngeludah katanya. Ngeludah bilang bodoh katanya. Ya memang orang Aku seperti di kau sini itu, santai. orang Aku seperti di kau sini itu santai. bro, bukan hanya Mereka diludah malah loh. panas gitu. Bila perlu kepalamu itu kutampelin kepala kau biar kau Kenapa sih pintar. ngomong gitu kok ketawa-ketawa kayak orang gila kok Markus? Tuh kan. Iya. Ya kan? Bang Isinya kan dendam. Enggak. Isinya Tahu marah, isinya ketawa kayak orang gila. menghina. Yang menghina Kenapa? mana? Aku menurut
Aku mempertawakan Ah, hinaan Nah, kalian. tengok Muhammad tuduhan loh. kalian. Tahu nggak teman-temannya yang dia Hinanya di hina mana? ini Muhammad loh. Karena Muhammad yang bilang setan masuk Islam, dia nggak terima. Jadi gila dia, coba lah. Iya, di mana itu? Itu kan ada Yang- tertulis. Kok bisa Yang kalian aku menghina? gak terima narasi kalian. Loh, kami Narasinya baca, di mana? Muhammadnya. kami membaca perkataan Muhammad, nggak bernarasi. Narasinya Bro. apa? Memang parah gila. Atau kau yang mau baca? Biar saya tunjukkan. Narasinya tanpa ilmu gitu, Nah, setengah-setengah, Tengok kan? dipotong-dipotong. Ah, Atau tengok kalian si, baca? Mau nggak tengoklah kalian baca? si Muhammad, Saya tunjukkan si dalilnya. Muhammad. Tengok si Muhammad dianggapnya nggak ada ilmu. Coba, ini kan penghinaan ini kepada Muhammad. Memang nggak ada Tuh, otaknya kan? ini. Nggak ada otaknya. Dipelintir kan? Nah, tengok kan? Emang Dua kayak gitu pelintir. ya? Aduh. Bagus. Kayak itu ajarannya, yang ajarannya melintir-melintir ya. Nah, tuh kan? Bang Makros, coba Wow. coba dulu kasih tahu dulu sama kami dulu. Kalian kan kalau sholat kan tunjuk kayak gini, apa maksud tunjuknya dulu Markus? Coba terangkan dulu. Ini ceritanya lompat-lompat lagi nih. Nah, tengok kan? Bukan loh. Kalian kan sholat kan ada kaki dilipat, kan? Baru nunjuk Ya. ini. Apa Ya. maksud tunjuknya dibuat seperti kayak gitu? Baru kepala kanan kiri gini. Oh. Apa maksudnya? Maksudnya sih nggak nyembah Yesus. Yesus yang Gak Apa nyambung yang- ngomong sama orang. Muhammad ya. Gak nyambung Setan, ngomong sama setan orang kan nggak pendidikan. mungkin nyembah Yesus. Namanya setan. Gimana sih aku ini Makrus? Kau kan setan. Nggak mungkin lah kau nyembah Setan Yesus. mana yang Saudaramu kan setan mana yang ada wujudnya? Coba Lah, ini Setan mana yang ada Muhammad. wujudnya? Itu Bang Tahu yang Markus, bilang coba tadi aku setan. Mana ada wujudnya. itu loh. terus kenapa setan bisa masuk Islam? Lucu kali kak bernarasi. Kenapa? Bahkan di hidungmu aja ada setan tuh, dalam hidungmu. Jangan-jangan dalam Kenapa hidungnya setan ada masuk Islam? Kenapa bisa setan masuk Islam? Coba, ini coba baca. Satu-satu lah. Satu-satu. Ini coba jangan baca kamu. keroyokan. Ya silakan kamu baca. Kamu baca ini coba. Mana Setan yang masuk saya Islam baca? coba. Itu Itu hadis kan. tentang apa? Profesor Ali. nggak bisa 5035. Ini nggak bisa Dalam besar kitab kan kita. apa Baca itu? dulu setan masuk Islam. Sorry ya. Satu-satu Hah? dong, satu-satu. Yang mana dulu ini satu-satu? Orang gila. Kaunya yang nggak bisa diam, makanya Oh, baca dulu Kita setan berapa? masuk Islam. Santai lah, jangan menghujat gitu, santai. Lu. Jangan kepanasan gitu. Janganlah kau hujat Muhammad. Ih, Masa Muhammad kau Nggak. hina, nggak bisa saya nggak gitu ketawa, lah. dia ketawa ya. Kenapa ya? Markus. Kenapa kau Udah ketawa? bernarasi. Yang adanya gila Udah Markus. bernarasi, dipelintir-pelintir, Nah, tengok tuh kan. dipotong-potong. Tengok, Muhammad dibilangnya memelintir-melintir loh, coba. Ini kan kurang ajar. Ini kan tinggal kau baca. Ada. Coba Mana Markus. ada kata-kata Nabi Muhammadnya? Muhammad Kau dipelintir-pelintir sama dengarkan dia lagi, nih. ulangi lagi ya. Parah. Yang saya tertawakan itu Ini. narasi kalian. Potongan Ini kalian. Rasulullah bersabda. Ini Rasulullah Gedein, bersabda. gedein, titan gedein. Geden. Ini nggak bisa gedein titan akunnya, makanya kesal aku akun ini. Nih, saya ya. Nih kau baca nih. Kau baca ini, kau baca. Ini kau baca. Nggak kelihatan, Kau baca ini. kecil. Hah? Kayak mana Itu besar hadis tentang Nih. apa, Titan? 505. Titan. Baca 50. Itu Muslim hadis tentang 50. apa? Aduh Tuhan. Muslim 5035. Iya. Setan mengutus pasukan. Itu Ini, nomornya. setan. Itu nomornya. Setan. Tentang setan apa judulnya? Nah, nggak bisa. Setan mengutus pasukannya untuk menghasut manusia. Turun. Ya. Tetapi termasuk Islam. Paham? Hah? Ini hadisnya hadis berapa? Muslim 5035 kawan. 5035. Kalau yang Bukhari 3052 ini tentang apa? Di dalam kitab Fathul Bari ya. Banyak hadisnya tentang sel Islam. 305. Yang 305 itu di hidungmu ada setan kata Muhammad. Kayak mana besarkan ini? Aku nggak bisa. Masa nggak bisa sih? Nggak Mama bisa. Banyak. Memalukan ada bendera Israel nggak bisa apa-apa. Ini orang. Kok ketawa-ketawa Mama terus. kayak Muhammad? Oke, Mama orang terus. Emang gila. ketawa Bang. Nabi Muhammad ya? Santai Oh. satu-satu lah. Kalau Dia menghadapi keta- bocil aja kelawalahan kalian ya. Kamu tahu Menghadapi nggak bocil aja ketika kelawalahan. ada orang sebentar. Kamu tahu nggak ketika ada orang tertawa di depan Muhammad langsung ditusuknya orang itu? Tahu nggak? Hah? Di mana dalilnya?
Ini kau baca ya. Jadi nggak boleh ketawa di depan Muhammad. Ditusuk orang itu. Mana dalilnya? Oke, kita buka. Nanti kamu baca ya. Iya. Oke, Profesor Ros. Nggak bisa Titan, bacakan aja, nggak bisa dibesarkan. Coba, Gila, coba bikin gila saya deh. apa? Coba bikin saya moderator coba tahu bisa. Kasihan kali kau. Tengok, Majnun dia kayak Muhammad, makanya saya bilang parah dia orang. Ya, Bang Tuh Matrus. kan menghina Nabi gua lagi kan. Loh kau Udah yang bosan menghina sih. Muhammad dari tadi. Tadi yang Coba, bilang coba. Majnun siapa? Lah Al-Quran. Tadi yang bilang Majnun tadi siapa? Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6. Tadi. Udah tadi Titan. loh. Kau diam dulu, anak muka Tadi. berisik sekali. Takut ya. Nggak Tengok, punya data ya. tengok mulai gila dia kan. Ah, ini orang Majnun. Hah? Tuh kan menghina lagi kan. Ya, Aku nggak memang pernah kau, menghina loh. memang kau udah terhina. Kau kan diciptakan dari air hinadina. Lucu kau. Lucu Kalau kau. kau terciptakan dari air apa? Kalau kau Lucu terciptakan kau. dari air apa? Giliran Allah kau mengatakan kau dari air hinadina, enggak kau bilang menghina. Giliran kau kuhina Kalau karena kau memang diciptakan dari air terhina. apa? Karena kau memang terhina lalu kuhina kau marah. Kau lucu. Iya. Aneh kau Kalau ini. aku kan tercipta dari air hina. Nah, jadi Kalau bener kamu nggak? diciptakan dari air Bener nggak apa? kau terhina? Sekarang kau akui nggak kau terhina? Hah? Loh, diciptakan dari air hina dengan Iya, terhina. kau itu terhina apa beda. tidak? Oh beda lagi. Beda. Tercipta dari air yang hina dengan setelah hidup menjadi terhina itu beda. Di sisi Allah terhina apa enggak itu tergantung dari ketakwaannya. Ketakwaan. Ketakwaan, la'allakum tattaqun. Jadi orang bertakwa tuh nggak hobi menghina, nggak hobi framing, nggak hobi narasi kayak kalian. Lah kau terhina, bahkan Muhammad pun menyuruh kalian untuk mencaci maki orang. Kau ini gimana sih? Buktinya Bisa aku nggak Titan? mencaci maki. Bisa Titan? Berarti kau bukan Islam. Bisa juga Titan? Nanti kau Profesor. tadi caci maki Abu umatnya Daud siapa? 4547 coba. 4547. Kau tadi caci maki umatnya siapa? Lah kau yang menghina Muhammad dari tadi kok. Kau ketawain Enggak, aku perkataan nggak pernah Muhammad. menghina. Eh, Yang menghina kan kamu dari mulai kata-kata bodoh. Ini coba baca. Majnun. Baca dulu nih. Baca ini. Coba. Nih. Baca. Itu hadis Quran apa kita? Hadis. Ya hadis lah. Semua perkataan Muhammad kan hadis. Cerita Muhammad. Betul. Memang- Hadis dari memang siapa di Quran- riwayatnya? Periwayatnya ini. Siapa? Nih, periwayatnya dari Usaid bin Huda Dari- nih. Dari Usaid, dari sahabat-sahabatnya. Ya, Abdul Rahman. ya, Ya udah. ya. Ini sahabatnya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang apa judulnya? Hadis menjelaskan tentang mengisos bagaimana Muhammad nanti melepas bajunya dan buka baju dan peluk-pelukan mereka berdua. Mau baca? Mana ada Oh, tulisannya ini, coba. baca. Baca, kamu baca Mana dulu. yang kamu tadi bilang buka baju Ini tertawa. berpelukan mana? Ini tahu, baca dulu. Baca. Nih. Seorang Ya, baca. laki-laki Hmm. Ansor berkata Ya. saat ia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, Lalu lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Ini tumben pada diam ya? udah jangan gila sendiri kau. Enggak, Tertawa terus? aku bukan gila, Ya, tapi ini. Silakan. iya, aku Membuat hanya tertawa terus baca. aku hanya menertawakan narasi kalian aja. Lanjut Siapa ya. yang narasi? Kau kan membaca. Nah, Baca. ini kan Baru tiba-tiba. narasi kalian kan sepotong-potong kan nggak lengkap kan, makanya aku ketawa. Iya, kamu baca aja. Silakan baca. Oke, saya baca ya narasi potongannya. Kemudian tiba-tiba Nabi menusuk lambungnya dengan kayu. Laki-laki itu Nah, berkata, apalah Nabi? Tunggu sebentar. Apa alasan Nabi menusuknya lambung dengan kayu? Alasannya apa? Betul? Enggak. alasannya. Nah, untuk melihat Iya, alasannya karena- makanya saya perintahkan kalian tuh jangan motong setengah-setengah yang lengkap. Nah, misalkan ini judulnya apa nih? Nabi menusuk pakai kayu. Nah, dicari itu backgroundnya apa? Latar Ya, kamu belakangnya cari apa silakan sih? baca. Baca terus ini, baca.
laki-laki itu berkata, baca apa nyari dulu nih? Ya silakan kau cari, silakan. Kenapa sih Nabi Muhammad menusuk laki-laki Ansar itu, coba cari. Oke, saya cari dulu ya. Saya ngopi dulu Iya, bentar. cari. Saya cari referensi dulu. Iya silakan. Pakai hadis ya, jangan buku kitab lain. Pakai hadis juga. Saya nggak mau dari kitab ulama. Hadis dong. Loh, kenapa? Kitab-kitab ulama itu kan dibuat-buat. Hadis kan Nah, itu ini. sudah ya dari hadis juga lah. Nah, Kan saya buka hadis. kesalahan Kristen ini memahami Islam itu dari sini nih. Jadi aku kasih tahu nih, sumber hukum orang Islam itu ada 4. Pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma para ulama, jumhur para ulama, yang keempat adalah qiyas. Jadi kalau kamu minta dalil terus jangan dari ulama, salah kamu. Di mana-mana kamu debat di dunia nggak bakalan keterima. Iya silakan. Enggak, oke nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Dari ulama aja. Silakan cari kitab lain coba. Kau banyak kali silakan cari. Silakan, gue tunggu. Nggak apa-apa. Silakan. Kenapa dia tertawa terus ditikam? Ya cari aja, nggak usah dulu ngomong. Cari kenapa si Muhammad ditikamnya orang itu, ditusuknya. Silakan. Apa dasarnya? Walaupun kau bernarasi, tapi kamu nggak mau tanggung jawab. Oke, aku yang tanggung jawab, aku yang nyari. Tunggu ya. Iya silakan, carilah. Kenapa dia menusuk lambung orang? Tiba-tiba coba. Silakan. Ya, tunggu. Iya sambil kau menyari ya, nggak apa-apa. Kau cari dulu, gak usah ngomong. Ada yang typing, coba ngeles mereka katanya. Mana ada ngeles? Udah cari aja, nggak usah kau banyak cerita. Cari aja, cari. Iya, aku Cari. nggak terima aja ada yang typing ngeles katanya. Orang Udah, cari aja. Kenapa si Muhammad ditusuknya orang tanpa dasar? Cepat, apa dasarnya? Ditusuknya orang, cepat. Apa dasarnya? Aku ngopi dulu ya. Ya silakan ngopi lah kau. Ya ini ya Islam ya. Artinya gini. Jadi Islam itu kitabnya banyak, sampai 4 dibutuhkan katanya. Jadi kalau Quran sudah menjelaskan, artinya Quran itu butuh kitab lain. Jadi benar yang dikatakan bahwa hanya klaim semata umat Islam bahwa kitab Quran itu sempurna. Itu klaim bisa menjelaskan secara terperinci. Itu hanya klaim. Buktinya apa? Ketika kita buka dalil, mereka cari lagi dari kitab-kitab lain. Jadi kalian itu sadar umat Islam di bawah ya. Sadar gitu loh. Ketika saya buka dalil hadis tentang laki-laki Ansar ditusuk dengan kayu lambungnya oleh si Muhammad, dia nyari dari kitab ulama. Sedangkan kitab ulama ini lahir kapan? Tahun berapa? Bisa dia meng-cross check. Ya, artinya kitab ulama ini bisa membantahkan kitab yang sudah lahir duluan. Kan aneh. Dan lucunya nanti ada kitab ulama yang terbit tahun abad 2020 itu bisa membantah hadis. Jadi inilah, gak habis pikir aku pemikiran Islam ini. Maka itu Islam itu hancur ajarannya, hancur, lemah. Gak cukup hanya satu dalil, gak cukup hanya satu kitab. Harus beberapa kitab, 4, 5, 6. Kitab kuning lah, apalah, kitab kentut lah, kitab tai lah, ada. Ya. Santai dong, usah bawa-bawa tai. Udah kamu cari aja. Jawabannya. Cari aja, nggak usah. Cari aja, aku tunggu kau cari aja. Itu ajaran agama kau kayak gitu ya. Kau cari aja. Cari aja datamu, nggak usah panas, cari aja. Saya mau ngomong sama orang bawah. Cari aja, silakan. Ini hadis dari siapa tadi? Abu Daud 4547. Dalam kitab apa ini? Sorry. Hadis tahu nggak? Kitab hadis tahu nggak? Iya. Hadis itu dirinci dalam kitab apa, Bang? Kamu Abu paham gak Daud sih? 4547. Bukan, Bang. Jadi kitab-kitab tuh ada berisi tentang ilmu hadis. Ada nama kitabnya, misalkan apa? Sajarah Al-Mubarakah gitu. Gitu Ini loh, Bang. hadis, Oh, ini hadis. Udah, Ini iya hadis. Hadis iya hadis. Cuman ilmu hadis itu dirangkum dalam satu kitab apa gitu loh. Udah Bang. kamu jelaskan aja, kamu jelaskan ini mudah sama. Aku hanya baca Ini kitabmu. udah nggak mengerti, ngeyel.
Ya kamu jelaskan, saya Iya, nggak baca. masalahnya Kamu itu jelaskan. dalam kitab apa? Biar aku cari Saya referensinya baca cepet. sebentar, Markus. Saya baca Abu Daud 4547. Udah, silakan kamu jelaskan dari kitab mana itu, silakan. Silakan pakai data. Tunggu, Abu Saya Daud pakai 4 data. berapa? 4547. Kau jelaskan kitab apa itu? Kau jelaskan. 4547. Iya, tapi pakai data ya menjelaskannya. Jangan congor aja ya. Heran aku. Mereka malah mencari Abu Daud itu 4547 kitab apa? Ya kalianlah yang menjelaskan. Saya kan membaca kitab kalian. Kok kau yang nanya ke saya? Tetapi menjelaskannya pakai data. Jangan pakai congor. Jelaskan kitab apa itu, kitab apa, jelaskan. Agak lain deh nih Titan. Yang satu akunnya minta permintaan naik, yang satunya di atas. Agak lain dia. Bertahan dia mau ngopi, sementara yang satunya dia lagi permintaan naik. Kan lucu dia nih. Usaha mengelak dengan narasi dalil ini. Padahal memang nggak ada kitab lain. Saya rasa nggak ada. Tapi dia berusaha tidak menjawab ini dengan bertakia. Oh, ada kitab lain menjelaskan. Dia berusaha bertakia itu. Saya herannya, bisa hadis dijelaskan dengan kitab lain. Kan aneh. Kayak Quran lah, bisa Quran dijelaskan dengan kitab hadis. Kan aneh. Itulah sesatnya orang kita muslim ini bang Titan. Diturunkan Quran, ada lagi kitab yang lain untuk menjelaskan, ada lagi kitab yang lain, ulama lagi, tafsir ulama lagi. Kan dah nampak ajaran-ajaran itu ajaran sesat semua. Ajaran buatan manusia, apa? Ajaran dibuat-buat. Ya, Bang Ali, Bang Borbor, Bang Cahaya, Bang Titan, izin dulu saya mau live untuk mengabarkan Injil keselamatan ya di live streaming saya di Matius 6 ya. Terima kasih Bang Ali kasih kesempatannya. Terima kasih juga Bang Titan. Bang Cahaya, shalom, Tuhan Yesus Almasih ya. Shalom. Yesus. Memberkati kita semua. Amin. Jangan-jangan nanti ulama yang tahun 2025 sekarang ini bisa membuat kitab sendiri, terus dia tafsirkan lagi hadis itu. Oh ini gini. Kan lucu kan? Halo Titan, aku udah baca. Ya pakai data, buka OpenCamp. Kalau kau nggak pakai Halo data, Kristen, aku udah baca nih. ya buka OpenCamp. Oten, pada kunana Oten. Tadi Buka. rame. Buka Nampak, OpenCamp. Jelaskan. Sudah Jelaskan nampak, pakai data kayak saya. Silakan. sudah nampak apanya. Oten pada kunana. Udah jelaskan, Markus. Udah nampak Kayak orang sih, gila Pak. kau lihat. Serius? Oke. Kayak orang orang gila. Bukan. Nih baru kedengeran tadi sinyalnya kayaknya. Oke ya, aku tadi udah baca. Ya buka datanya, jelaskan ke kami. Saya nggak perlu dengan omonganmu, buka datamu. Terus buka dalil itu ditunjukkan kepada umum. Saya nggak perlu omonganmu, datamu buka, jelaskan. Aduh, manusia. Aki jongkok ya kayak gini lah. Aduh. Cici nggak bisa menaikkan Cici, harus Udah. host. Kamu apa? Privat akunnya. Enggak privat kok. Udah mana Markus? Jelaskan pakai data. Kalau kau nggak pakai data, kau sama aja kentut kulihat. Aku dengar. Silakan. Oke. Ternyata Halo? Bang Iya Titan, udah jelas. Bang Titan. Jelaskan.
Silakan, buka data, perbesar. Silakan kamu. Ternyata- Bang Titan, Ya ya. Bang Titan, coba pastikan lagi yang datamu itu cocok nggak sama data dia. Udah dia bukan 4547 itu. Gak apa-apa. Cici, Bukan panik 4547 ya, itu. Ci. Silakan. Cici Silakan. panik. Udah jelaskan. Oke. Ya. Kenapa dia ditusuk lambungnya? Coba jelaskan. Silakan buka datanya, kasih tahu lihatkan sama saya. Mana? Kenapa dia ditusuk Oke, lambungnya? bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Oke. Para oten-oten yang masih pada belum jelas, dalam hadis Sunan Abu Dawud nomor 4547, benar nggak? Iya, perbesar datanya, Ya. tunjukkan ke saya. Agak angkat Nah, sedikit. ini ternyata hadis ini menjelaskan tentang mencium jasad. Yang saya tanya kenapa ditusuk lambungnya? Itu dulu. Gak nguncium jasad, kenapa ditusuk Muhammad lambungnya? Dan itu tadi pertanyaanku. Apa dasarnya? Silakan. Sabar Oten, aku masih belum baca sampai akhir loh, udah dipotong. Pusing aku lihat loh. Oke ya. Jadi hadis nomor 4547 ini menerangkan tentang mencium jasad. Oke, aku buka lagi isinya. Tunggu. Biar kalian nggak gagal paham gitu mau. Ya silakan. habis Jadi tentang- jasad itu dicium ya. tentang apa? Jasad itu dicium. Silakan. Silakan. Iya. Oh, di Islam itu jasad dicium. Silakan. Nah, kan. Hmm. Tunggu. Oke. Ini ada yang bisa besarin aku nggak ini biar bacanya? Udah enak? saya baca. Saya dapat kok. Saya lihat. Silakan jelaskan. Oke. Tentang laki-laki Ansor berkata saat itu bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, koma, lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Jadi ada sahabat nih tertawa ya kan. Tiba-tiba Nabi menusuk lambungnya dengan kayu. Ya, kenapa ditusuk? Itu pertanyaan saya tadi. Kenapa ditusuk? Nah, di sini Nabi ini menusuk lambungnya dengan kayu ini, lambung siapa tahu nggak? Ya kamu jelaskan kenapa ditusuk lambung orang itu, kenapa? Alasannya apa? Bukan, aku nggak bertanya siapa ditusuk. Yang penting nabimu menusuk lambung orang. Kenapa alasannya? Silakan jelaskan. Jadi di sini katanya ini bukan balik ke orang, tapi balik ke Nabi. Nabi menusuk lambungnya diri sendiri. Nabi menusuk Kemudian- lambung diri sendiri. Orang gila dong nabimu. Ngapain nabimu menusuk lambung diri sendiri? Bentar, Bang Titan. Bang Titan, Bang. Gila nabimu ya. Bentar, Bang Titan. Bentar, Sri. Kau ngerti nggak sih yang dibilang Bang Titan itu apa? Perasaan kau nggak ngerti ya? Harul? Kau ngerti nggak yang dibilang Titan itu apa tadi dari tadi? Kau berapa jam di sini? Ci, Ngapain Si dia menusuk Titan. dirinya sendiri? si Titan ini nggak paham konteks hadisnya. Jadi dia hanya kenapa memotong dia- kalimat menusuk kenapa lambung dia- aja, Ci. Kenapa dia menusuk Jadi dirinya sendiri? sedangkan hadis utuhnya ini bukan tentang masalah menusuk lambung, tapi mencium jasad, ini judulnya, Ci. Karena si Titan ini hanya memotong satu kalimat beberapa kata, jadi si Titan ini mengalami kegagalan pemahaman. Yang ditanya kenapa dia menusuk dirinya sendiri, lambungnya kok nggak ngerti. Tim orang mati sama nusuk lambung nyambung nggak itu kalau dalam pemikiranmu bang? Nyambung. Cium jasad Ini di- sama tusuk lambung, lu ngerti nggak sih? Makanya ini dengerin dulu yang lengkap. Ini aku baru baca setengah loh. Setengah juga kurang nih. Udah dipotong. Padahal kalimatnya masih sampai ke bawah. Apa hubungannya cium mayat sama tusuk lambung? Jadi begini ya, perhatikan ya. Saya bisa simak perkataan itu. Gini, biar ku jelaskan kau Markus ya, supaya kau pintar ya. Kamu baca saja kamu nggak tahu. Perhatikan ya. Ketika laki-laki Ansar berkata, saya bercakap-cakap dengan sekumpulan orang. Berarti banyak orang nggak situ? Banyak. Oke.
Ketika mereka bercakap-cakap, mereka tertawa, betul? Saat bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, lalu ada Lalu sesuatu ada yang yang membuat tertawa. mereka tertawa. Jadi Ya, ada sesuatu nih dalam kejadian itu, ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Iya, berarti di dalam sekumpulan orang itu ada yang tertawa, betul? Ya, Ah, tiba-tiba Nabi menusuk lambung salah satu sekumpulan orang itu, betul? di situ nggak ada salah satunya ya kalimatnya ya. Di situ kalimatnya biarpun Nabi ada- Shallallahu jadi siapa Alaihi yang ditusuk? Wasallam menusuk lambungnya dengan kayu. Iya, yang ditusuk kan salah satu sekumpulan orang. Berarti semua orang itu ditusuknya. Maksudmu? Di sini kalimatnya nggak tertulis. Yang tertulis itu tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menusuk lambungnya dengan kayu. Iya, yang untuk ditusukkan untuk orang. menjelaskan untuk menjelaskannya ini siapa, kita baca bentar, lagi yang bawahnya. bentar. Bentar. Kau ngerti nggak ya dibilang? Aduh Tuhan, kau kayak lagi kau. Kau, Oh aku gitu, kasih ajaran contoh ya. Kristen ya. Nyaci Bentar. maki ya. Bentar. Nggak apa-apa, aku nggak heran Kau, kok ajaran kalian nggak nyaci maki, sebentar. lanjutin Nggak, aja. diam. Dengar. Otak kau pakai. Kau, ya orang tua kau menusuk lambungnya orang lain. Terus kau bilang menusuk dirinya sendiri. Kok nyambung nggak itu? Dengerin dulu sampai tuntas. Dia Aku kan bilang, enggak. nyanya ini kembali ke Nabi apa ke orang-orang? Biar jelas, baca lagi sampai tuntas ke bawahnya siapa Coba kau nyanya ulangi, ini. coba kau ulangi lagi yang dari atas, biar kau ngerti dan paham. Sampai kau paham. Coba kau ulang lagi dari pertama. Yang ditanya sama Titan, kenapa dia menusuk lambung orang lainnya? Kenapa perginya ke dirinya sendiri? Coba kau ulangi lagi. Simak dulu. Orang ngomong tuh disimak. Seorang Coba kau ulang lagi. laki-laki Ansor berkata, saat ia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang. Kemudian lalu ada seseorang yang membuat mereka tertawa. Ada sesuatu, bukan seseorang. Kemudian ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Tahu itu bukan orang. Udah silakanlah. Nggak apa-apa Titan, biar aja biar dia pinter. Ah, terus. Tiba-tiba Ayo, teruslah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menusuk lambungnya dengan kayu. Laki-laki Lambungnya itu siapa yang berkata, ditusuk tuh? iya ini aku lagi baca. Laki-laki itu berkata, berikanlah aku hak untuk mengkisos. Jadi di sini nyanya ini, kalau yang aku tangkap, Nabi menusuk lambung dirinya sendiri, perut maksudnya di sini lambung tuh. Menusuk lambung, kau ngerti nggak? Kayak gini. Aduh Tuhan, kau ini kayaknya harus 11 kali harus diulang nih kayaknya. Kita akan ulangi lagi. Berikanlah aku hak untuk mengkisos. Beliau bersabda, lakukanlah. Laki-laki itu berkata lagi. Sebentar. Kenapa Muhammad? Tunggu, apa alasannya Muhammad menusuk lambungnya sendiri? Coba, apa alasannya? Yang gilanya dia. Yang gilanya nggak waras ya Nabi itu. Kenapa dia Seorang menusuk laki-laki lambung? Ansor berkata, saat ia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Tiba-tiba Nabi SAW menusuk lambungnya dengan kayu. Nah, nyanya ini harusnya kalau kata-kata Nabi menusuk lambung, seharusnya dirinya, kemudian bukan tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menusuk lambungnya dengan kayu. Sekarang pertanyaan saya. Kemudian Nabi menusuk lambungnya dengan kayu. Makrus. Sebentar Sri. Sekarang pertanyaan saya, kenapa dia menusuk lambungnya sendiri? Coba kau jelaskan dulu. Nanti dulu itu ya. Satu-satu kita bedah ya. Kenapa dia menusuk lambungnya sendiri? Coba dijawab. Oke, jadi kondisi ini, kalau aku yang dulu pernah dengar itu, ini kondisinya Nabi tuh mau menjelang wafat gitu.
Menjelang Nabi wafat. itu Di situ ada wafat nggak? iya, Nggak. Jadi dengerin gini. dulu. Dengerin dulu ini Nggak, bentar. dalam lengkapnya, dalam cerita lengkapnya itu Nabi itu menjelang wafat dan Nabi itu tidak mau ada kesalahan yang dulu pernah diperbuat gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan Di dulu mana Nabi pernah dalilnya? Nggak. Sekarang gini. ya ntar aku Di cari. situ ada Jadi nggak? dengerin dulu. Jadi ketika Nabi menjelang wafat, Nabi itu nggak mau ada seseorang yang merasa terdolimi oleh beliau. Misalkan dulu ada orang yang dipukul sama beliau tanpa hak gitu ya, tanpa kesalahan. Nah beliau tuh pingin coba balaslah pukulan lagi aku, mengkisos gitu. Pukullah aku gitu, biar kita sama-sama Di mana 0-0 dalilnya? gitu. Ya, aku Sekarang nanti gini, tunjukin aduh, setelah Tuhan. ini. Oke. Gini bentar. sedikit lah, saya potong bentar sedikit. Kenapa Nabi menusuk lambungnya? Alasannya apa? Jelaskan itu dulu. Jangan kemana-mana. Coba. Nah, kalau Nabi menusuk lambungnya ini masih nanti saya cari lagi ya. Maksudnya ini nggak ada hubungannya loh sama akidah gitu. Mungkin ini hanya cerita saat itu kejadian aja gitu. Bener nggak? Menusuk Kalau lambung saya itu sebentar. ada hubungannya nggak sama akidah? Sebentar Sri Cahaya. Kalau saya ini bukan soal akidah. Saya kan udah bilang ada orang tertawa, tetapi Muhammad langsung menusuk lambung aku. Kalau aku sih lambung orang sekumpulan orang itu. Sebentar Loh, ya. Sebentar, aku dulu menjelaskan. Kalau kamu nyanya salah, itu sebentar. loh. Ya kita sebentar. Biar Menusuk aku lambungnya gitu, menusuk lambung Nabi kan? Maksudnya perutnya gitu Ya, ditusuk. itu dalam sekali. Bisa Nabi, bisa juga orang sekumpulan itu. Paham nggak? Lah makanya kalau saya baca lengkapnya ya sampai akhir itu lebih ke Nabi merujuknya. Makanya dengerin dulu kalian sebelum aku baca sampai akhir. Sebentar. Biar kita baca ke Biar bawahnya. kalian nggak gagal paham. Jadi ntar dulu Sebentar. aku tuntasin dulu aku, please. Oke, kau baca Tuntasin di bawah, dulu. kau baca. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau Akhirnya, Nabi, baca bawah. akhirnya ada seseorang sahabat ini mengaku, ya Nabi gitu. Saya nih dulu pernah gitu didolimi oleh engkau gitu. Enggak, Dicambuk baca aja di waktu bawahnya. itu. Gak usah kelain-lain dulu. Gak usah kelain-lain. Baca di bawahnya. Berikanlah aku hak untuk mengisos. Berarti mengisos membalas tebusan kan? Turun dia, Betul nggak? Kesalahan kan? Udah Membalas turun. kesalahan, Siapa yang kan? turunin? Siapa yang turunin itu? Yang turunin siapa? Enggak, bukan aku. Sendiri dia tuh. Siapa yang... Apa? Kabur dia tuh. Turun sendiri kabur. Gini ya Makros ya. Aduh, kau nih nggak ada yang nurunin kamu, nggak ada. Coba kamu naik lagi. Siapa yang nurunin kamu? Kamu turunin sendiri tuh. Siapa yang nurunin? Coba ulangin lagi. Ulang lagi. Jangan diturunin lah, orang lagi menjelaskan, kagok Udah banget. cepat. Gini, Markus. Menjelaskan akhirnya apa yang kita bahas. Gini, Markus. Akhirnya laki-laki itu, ntar aku tunjukin dulu itunya, tulisannya. Ya, kamu baca yang dijelaskan yang datanya. Baru laki-laki itu minta mengisos, membalas kesalahan, betul? Betul? Nah, ya kan, laki-laki itu berkata, berikanlah aku hak untuk mengkisos. Nah, jadi ada laki-laki yang ini merasa, ya Rasul, engkau dulu pernah mencambuk gitu. Akhirnya kata Nabi, ya udah, beliau bersabda, lakukanlah cambuk lagi gitu. Terus kata laki-laki itu, bagaimana aku mau mencambuk engkau, ya wahai Rasulullah, sedangkan engkau masih mengenakan baju. Terus? Waktu itu engkau mencambuk aku itu nggak pakai baju gitu. Terus? Agak telanjang dada gitu. Iya, terus baca Padahal lagi. aku tidak mengenakan baju waktu itu katanya. Nah, baca lagi. Akhirnya Nabi SAW melepas bajunya tuh. Karena Terus? biar apple to apple gitu kan. Oke. Berarti saling buka baju lah mereka dua ya. Buka baju lah mereka dua ya. Bukan gitu konsepnya, Oten. Itu kan buka baju. Inilah, Kak, bukan. Kamu nggak bisa mengerti kalimatnya. Pantesan kamu sering gagal paham. Udah, kamu jelaskan. Udah, kamu jelaskan. Konteksnya itu ini kan kisos. Kok nggak nih, ketawa Ten, ya. lagi Kak Makrus? Biasanya ketawa. Iya, jelaskan. Laki-laki itu buka baju. Laki-laki itu buka baju. Nabi itu buka baju. Udah, jelaskan. Terus, setelah itu
Raja debat, kenapa aku nggak ketawa? Karena narasi Nggak aku nggak ketawa ada yang lagi lucu. kau Makrus, karena Karena menutupin narasi yang aku lagi nggak ada yang telanjang bulat lucu. itu ya. Karena narasi aku nggak ada yang lucu, Raja debat. Beda sama narasi kamu. Oh, Udah nggak giliran sambung, lucu. buka baju nggak lucu ya. Nah, lanjutin ayo, kubesarkan lagi kau yo. Ini nih gagal pahamnya orang Kristen, makanya dia Enggak, masih kamu jelaskan, istiqomah kamu dalam jelaskan. Kristen. Enggak. Sebentar Markus, kamu jelaskan. Tadi saya sedikit menyimak. Markus, saya sedikit menyimak. Tadi laki-laki itu buka baju, oke? Ya. Betul nggak? Setelah itu betul. Muhammad buka baju lagi kan? Dilepaskannya Mana bajunya. ada laki-laki itu buka baju. Jadi kejadiannya itu laki-laki Ansor ini ngerasa didolimi oleh Nabi, waktu itu dicambuk sama Coba Nabi kamu dalam baca. keadaan Kamu baca baik-baik itu. Baca aja, baca aja. ini kalau Oten Bu, gagal bacain paham aja, tuh nih, Mas. aku baca lagi nih. Baca. Tunggu. Baca. Aku aja deh, Laki-laki yang itu baca, aku aja berkata, berikanlah aku hak untuk mengkisos. Ya kan? Terus? Kisos ini dalam Islam itu balasan yang setimpal ya. Kalau membunuh ya dibunuh lagi gitu. Kalau cambuk ya cambuk lagi. Terus? Oke. Berikanlah Saya aku hak untuk Markus. mengkisos. Alah, kecil lagi dia. Kenapa ini? Dibesarin aja, Bang. Nah, ketika waktu Bentar, kejadian sahabat itu, Makrus, saya ajarin kau cara membaca ya, perhatikan ini. Seorang laki-laki Ansar berkata, saat ia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa, gitu. Nah, ini ada orang berkumpul nih, tiba-tiba mereka tertawa. Tiba-tiba Nabi menusuk lambungnya dengan kayu, ya toh, ditusuknya. Nah, gitulah kira-kira kan, Nabi ditusuk-tusuknya. menusuk lambungnya dengan kayu. Ya kan? Nah, laki-laki itu berkata, berikanlah aku hak untuk mengkisas. Mengkisas ini apa? Mengkisos itu balasan yang setimpal. Misalkan dibunuh ya dibunuh lagi. Misalkan Nah, dicambuk yang ya benar, dicambuk lagi. mengkisas ini apa? Bukannya menghisap ini. Apa ini mengkisas ini? Menghisap itu menghitung, Bang. Itu menebus kesalahan. Menebus. Menghisap. Menebus Hisap kesalahan. itu berasal dari bahasa Arab, artinya hitung. Iya, menebus kesalahan, mengisos. Lanjut lagi ya. Oke, menebus kesalahan. Oke. Maaf, aku boleh nggak Oke. bilang tolol? Aku hak untuk mengkisos. Oke, menebus. Oke, menebus kesalahan. Beliau bersabda, Iya. lakukanlah. Itu. Lalu laki-laki itu berkata lagi, itu, bagaimana saya mengkisos, kan kira-kira begitu nih, ya kan? Iya. Tuhan masih Menghisap, mengenakan Tuhan masih mengenakan baju, kan begitu? Iya. Nah, si Muhammad masih mengenakan baju, sementara yang mengkisos ini pakai baju masih, betul? Betul. Nah, lalu Nabi SAW melepas bajunya. Nah, sekarang dua-dua lagi buka baju, betul? Salah. Buka baju lah, laki-laki itu sudah tidak pakai baju, gimana sih? Kacau. Boleh aku bilang kau tolol? Baik-baik. Boleh aku bilang tolol? Salah. Ngapain itu? Tunggu, aku lagi. Tunggu. Bentar, Sri. Bentar. Astaga. Bentar, Mak. Kacau. Bentar. Misal begini ya, Bentar. perhatikan ya, saya kasih contoh sama kamu ya. Perhatikan, misalnya begini. Perhatikan ya. Nah, misalnya Salah, nih, kan? dengarkan dulu saya kasih Sekarang, analoginya. nih, Dengarkan kisos dulu itu lah, saya kasih kau kejadiannya. analoginya. Shh, dengarkan dulu, saya kasih kau analogi. Contoh begini, ya toh. Si Ripa, ya toh. Si Ripa ini sudah buka baju nih. Ya toh. Lalu dia mau mengkisos si Juma. Ya toh. Sedangkan si Juma belum buka baju. Oke. Lalu si Juma dibukanya bajunya. Nah, pertanyaannya, sekarang si Juma dengan si Ripa udah sama-sama buka baju belum? Jawab. Ya sudahlah, udah buka baju. Loh, kok diem, Makrus? Jawab. Di sini nih laki-laki berkata, berikanlah aku hak. Loh, Gini, aku jadi ulangi lagi. ini kejadiannya Tunggu. tempo. Kejadiannya udah Makrus. lampau. Makrus,
kejadiannya udah Oke, lama. sebentar. Sesudah itu, Kemudian sahabat sesudah, ini sebentar. ingin membalas. Sudah nabimu dan laki-laki itu sudah sama-sama tidak buka baju, apa yang terjadi selanjutnya? Kita baca. Jadi keadaan Namun sahabatnya laki-laki ini itu, dulu, dengarin dulu dong. Namun framing malah laki-laki framing. itu, loh saya kan Siapa baca. yang ahli Islam? Saya Siapa kan yang- membaca. Saya kan lagi membaca. sebentar. Sesudah mereka tidak selesaikan dulu. dengarkan selesaikan dulu kalian. dong. Kamu inilah dengarkan. Sesudah si Selesaikan Muhammad dulu kalian dengan bernarasi. dengarin dulu dong. Sesudah Muhammad dan laki-laki itu udah nggak buka baju, apa yang terjadi selanjutnya? Laki-laki itu memeluk dan mencium badan beliau, ya toh? Nah, si laki-laki tadi mencium nih, memeluk badannya Muhammad, ya toh? Nah, kemudian ketika si laki-laki itu memeluk mencium badannya Muhammad, apa jawaban Muhammad? Apa jawaban Muhammad? Wahai Beliau Rasulullah. berseraya berkata, wahai Rasulullah, apa ini? Nggak nampak lagi. Itu yang laki-laki itu. kuharapkan. Laki-laki itu yang berkata. Itu yang Oke, laki-laki itu kuharapkan. berkata. Ya. Oh, berarti ketika Muhammad buka baju, langsung dipeluk sama si laki-laki ini, lalu dia mengucapkan syukriya. Oh, ini yang kuharapkan. Oh yes, oh my god, gitulah kira-kira ini ya. Gitu. Ada apa ini dengan Muhammad ini? Astaga. Oke, Kelakuan gini, kok nggak Nabi. ngerti lagi Makrus? Mungkin dia nggak ngerti lagi. Bentar. Mungkin dia nggak ngerti lagi nih Bang, ya kan? Ya aku jelasin lagi nih. Kau Makrus tidak buka baju, ya toh? Sedangkan si Sri Cahaya ini buka Tapi sebentar baju. lu, bentar. Ini kan nama dia Makrus ya. Ini kalau kita perpanjang namanya Makrus, Muhammad Rakus. Oke, bentar Bang, bentar. Oke, Sri, bentar. Jadi si Sri Cahaya ini tuh tidak buka baju ya, kita bilang tadi ya, buka baju. Nah sekarang pertanyaan kita, kalian berdua ngapain? Enggak, bentar, biar dia ngerti. Enggak, bentar dulu, biar dia ngerti. Nah pertanyaan kita, kenapa antara Makrus sama Makrus Ali ini sama Sri Cahaya ini berpelukan? Dan mencium badannya si Sri Cahaya ini ngapain? Coba kau jelaskan Jadi saya kasih contoh analogi lagi ya Makrus ya. Makrus. Saya kasih analogi lagi ya. Misalnya begini, Nandar dengan Juma ya toh. Lalu si Nandar ini ya toh, dia udah nggak pakai baju nih. Dia mau mengkisas nih sama si Juma. Ya, sementara si Juma belum buka baju. Nah kemudian si Juma ini dibukalah bajunya. Sesudah si Juma buka baju, dipeluk eratlah sama si Nandar, dicium-ciuminya. Lalu Nandar mengucapkan terima kasih. Apa katanya? Inilah yang kuharapkan wahai Juma. Ya makanya pertanyaan kita gini loh Bang Bor. Bentar Bang debat. Nggak, pertanyaan kita nih, kok ngapain antara si KRA sama si Benny? Ini sama ada si yang Benny. ini juga betul loh, apa? Ini loh oke. perlu kita curigain loh ya. Ini yang dimaksud mencucuk kayu-kayu ini apa? Nanti jangan-jangan dirubah. Padahal ini adalah penselnya yang mencucuk, ya toh? Minum cucu, dia minum cucu. Ya toh? Ini loh kita perhatikan ya. Bercakap-cakap sekumpulan orang lalu ada sesuatu yang membuat mereka tiba-tiba Nabi SAW menusuk lambungnya dengan kayu, ya toh? Ini kayu ini apa ini? Apakah ini perumpamaan merujuk kepada kemaluan Nabi yang mencucuk sesuatu? Kita nggak tahu ini ya. Kok tiba-tiba kayu di sini? Itu loh. Dia minum cucu sambil apa minum cucu. Iya kan? Jadi Kelmi. Ya Tuhanku Yesus. Cuman ini Makrus. Aduh, minum cucu Coba. ini, minum cucu. Parah lo ini. Aduh. Jangan Ini yang lucunya kan begini loh. Ya tak, ketika si Nandar datang menghadap si Juma, ya toh, lalu si Nandar mau mengkasa si Juma ngomong begini, lakukanlah Nandar. Iya, gini loh Makrus. Kau kan bilang kami ini gagal paham ya. Coba kau jelaskan dengan kau sendiri deh. Baru sebentar dulu apa?
Lalu ketika datang si Nandar menjumpai si Juma kan, datang si Juma, lakukanlah wahai Nandar katanya. Datang Nandar, wahai Juma engkau masih pakai baju, gitu kan. Nah, lalu si Juma buka baju nih. Sesudah si Juma buka baju, baru Nandar peluk dia, dia cium-cium ya kan. Lalu bilang Nandar, inilah yang kuharapkan wahai Gurunda Juma. Nabi opo iki? Tapi betul juga. Tapi betul juga, ulama-ulama orang itu pun mengatakan kan, macam ludahnya Muhammad diminum sahabat-sahabatnya. Aku yakin juga itu, Le. Ya iyalah. Nah, macam ludahnya, darahnya. Betul. Jangan-jangan tai dia pun dimakan kan, cuma belum ketemu dalilnya. Gak berani lagi kau Makrus tertawa. Si Makrus buat jadi malu, dia tertawa di bawah, dia nggak tertawa di atas. Ini bernarasi sesatnya udah ini. Loh, kok udah nih bernarasi sesatnya. Kok Muhammad kau bilang sesat? Enggak, iyalah di situ tuh ceritanya lagi mengkisos. Enggak, tumben kamu bilang. Gimana ceritanya mengkisos di depan banyak orang? Malah yang aneh-aneh. Enggak, kalian yang gagal paham loh. Kan aku, giliran aku loh. Kalau sudah ada kelainan, dia kan mana peduli tempat ramai atau tempat sepi. Di situ kondisinya lagi mengkisos. Di situ kondisinya lagi mengkisos. Kalau namanya sudah ada kelainan kawan, dia gak pandang bulu. Kondisinya tuh. Jangan-jangan rame-rame lagi mereka ganti-gantian. Betul. Dan itu tak satu kali loh, beberapa kali loh Nabi cium-cium sama laki-laki. Aduh kacau. Tertawalah dengan kebingungan kalian. Loh, kok dia ketawain kisahnya Nabi? Kamu yang ketawain kisahnya Nabi. Tertawa dengan kegagalan kalian. Tertawalah dengan kegagal pahaman kalian. Loh, ludahnya gagal paham. Iya dong, gagal paham dong kalian. Oke, kita uji lagi ya, kita perhatikan. Iya dong, gagal paham dong. Aku mau menjelasin nggak dikasih kesempatan dong. Kata per kata ya. Gagal paham. Sebentar, kata per kata kita ambil ya supaya tidak pindah ya. Oke, kata per kata perhatikan ya. Saya baca lagi pelan-pelan ya. Makan tuh. Silakan baca lagi. Laki-laki itu berkata. Perhatikan dong. Laki-laki itu berkata. Ini laki-laki yang ditusuk pakai kayu tadi, betul? Yang nusuk kayu itu Nabi, lambungnya sendiri. Lalu laki-laki itu berkata Nabi toh. menusuk lambung sendiri. Ya, laki-laki itu berkata. Ini laki-laki yang ditusuk kayu tadi toh, lalu berkata, benar nggak? Yang menusuk lambungnya tuh Nabi, menusuk lambung sendiri. Iya, lalu yang ditusuknya itu berkata sekarang, laki-laki itu berkata, berikanlah aku hak untuk mengkisas. Benar nggak? Dia bicara sama Muhammad toh. Mengkisos tuh, lagi mengkisos. Oke. Lalu tahu nggak kisos? Iya, Raja debat. Maaf saya potong. Kita tanyakan dulu. Menurutmu ketika menyakiti diri sendiri itu bagus nggak perbuatan begitu? Menyakiti diri sendiri? Yang mana menyakiti diri sendiri? Itu nabimu nusuk lambungnya sendiri. Di situ konteksnya menusuk lambung sendiri itu bukan berarti ditusuk sampai mati. Nah, iya loh ini mati, Titan, perhatikan Titan. Ini biasanya sebentar. Tahu nggak kau Makrus? Ini biasanya ya kalau di zaman sekarang ini ada hipersek ini. Biasanya kalau orang hipersek itu saling menyakitin, artinya bukan membunuh ya, artinya saling melukai. Udah itu hipersek itu. Jauh gagal pahamnya. Makin melenceng, makin tersesat. Nikmatilah kesesatannya. Nikmati kesesatan kalian. Yang melukai diri sendiri kan orang yang sakau. Kedua, orang yang hiperseks. Betul. Semakin menjauh. Coba, kasihan loh. Ya, jadi dulu Markus. Menurutmu semakin jauh. Markus, menurutmu semakin jauh. Sebentar Markus. Sebentar. Markus, sebentar. Kau punya kayu nggak di rumah? Semakin jauh. Udah nggak sanggup lagi dia Titan. Kalau udah begitu udah nggak sanggup lagi dia. Kau punya kayu nggak di rumah? Kau punya kayu nggak di rumah?
Punya kayu nggak? Jadi kejadiannya itu lagi mengkisos. Pertanyaan saya, kamu punya kayu nggak di rumah? Coba tusuk lambung. Sahabatnya Tusuk lambung ini dia pengen membalas kisosnya itu. Nggak Makanya sanggup lagi dia udah malu dia. kata Udah sahabatnya, Nabi, waktu Anda menyambuk saya kondisinya telanjang dada gitu. Ya iya, apple to cambuk-cambukan apple, toh. biar apple to apple. Iya. Makanya sini Pernah aku nonton apa itu ya yang cambuk, namanya tapi kan ada itu bro, kalau orang-orang yang dengan hipersek itu ya mereka tuh kondisi saling telanjang menyakiti dada dulu tuh. juga. Sebentar Akhirnya dulu, Makrus. ketika Ini Nabi buka Makrus. baju, kemudian dipeluk. Tadi kan kau bilang nih ya toh saling menyakiti mencambuk toh. Peluklah Jadi tuh Nabi oleh sahabat kedua-duanya itu. sebentar dulu. Jadi kedua-duanya ini ya toh saling mencambuk, saling menyakiti dulu, ya toh ada rasa perih dalam Makanya- tubuhnya. Sebentar dulu. Ketika antara dua belah pihak ini ada rasa perih dalam tubuhnya, itulah orang-orang hipersek itu. Artinya sakau, disebut orang sakau gitu. Artinya dia menikmati hubungan seks itu ya walaupun satu jenis mereka, tetapi dalam keadaan saling melukai dulu. Nah itulah yang terjadi kepada Nabi ini menurut ayat ya dalil yang kau kasih tunjuk ini bro. Gitu. Artinya hikmahnya di sini, hikmahnya itu Terus, bahwa bentar Titan. Nabi Bentar. Muhammad itu Bentar, penuh dengan Bentar, Titan. kemuliaan. Akhirnya Ya, Nabi bentar, Muhammad Makrus, penuh dengan Makrus. kemuliaan, maka Makrus, sahabatnya pun Makrus. ingin memeluknya karena itu salah satu Bentar, kemuliaan Makrus. juga. Karena Nabi Muhammad Makrus, itu bentar. jasadnya aja Makrus, mulia sebentar. gitu. Itu artinya Sebentar. hikmahnya itu. Jasadnya Jadi intinya, mulia. Dari mana jadi jasad? intinya sahabat Dari itu mana jasad Nabi ingin kamu mulia? Woi, mendapatkan woi. kemuliaan. Woi. Wih, dari mana jasad Nabi kamu mulia? Hah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Cepet. Enak kali kok ngomong ya. Inilah kalau udah di pesantren disuguhin hoak-hoaknya beginilah. Mulia, Sahabat itu mulia. memeluk tuh Nabi. Akhirnya Nah, di sekarang situ pertanyaan saya sama kau. Yang suatu namanya kecintaan gitu. Makrus, yang Oke, namanya clear ya. Jadi yang namanya LGB itu biasanya Clear ya. dengarkan Clear dulu. ya. Kalau sesama jenis itu LG tidak itu? Coba. Sama. Coba Makrus. di sini tenang mencium jasad kan ya, clear ya. Iya, yang Nggak saya ada- tanya sesama jenis Oke, ya silakan LG tanya itu. lagi, silakan. Dengarkan, saya mau tanya, yang namanya Ya. sesama jenis itu melakukan begitu itu LG tidak itu? Itu LGBT itu. Oh, makasih kau udah mengakui Muhammad LGBT. Tapi di masjid-masjidnya yang Nabi Muhammad ajarkan, tapi di Makrus, masjid nggak ada perkawinan perhatikan sejenis. teman-teman Di ya. gereja Perhatikan teman-teman ya, si Makrus sudah mengakui kalau Di gereja- perlakuan nabinya itu adalah LGBT ya teman-temannya. Jadi ini luar biasa loh kejujuran Makrus. Gereja ada Kita kasih tepuk tangan dulu ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Nggak ada. Oke. Makrus, Keren, keren. di gereja itu tidak ada Keren, kawin Makrus mengawin ini. sampai LGBT. Tidak ada. Tidak Kalau ada aku berkata buktikan mulau. gimana? Kalau aku buktikan gimana? Tidak akan ada di Alkitab itu menikahi LGBT, Pakai nggak ada. dalil, pakai Sama dalil, jenis nggak ada. pakai dalil. Mana dalilnya? Dalil. Pakai Kita kan dalilnya dari di mana? gereja Dalilnya. ada Dalil. perkawinan Pakai sejenis. dalil lah, Dalil. pakai dalil. Dalil lah. Di masjid nggak ada perkawinan sejenis. Oke, saya kasih tunjuk Di ya gereja bentar. ada Ya, perkawinan ada, saya tunjuk sejenis. ya. Saya kasih tunjuk ya. Masjid ya. Oke. Boleh? Ya. Coba tunjukin Bang Ditan, coba tunjukin Oke, sama sebentar, jenis saya buka. sama di masjid Bang. Di gereja ada perkawinan sesama jenis. Tunggu sebentar. Di masjid nggak ada perkawinan sesama jenis. Pertanyaannya, Izin Bang Ditan. siapakah yang LGBT? Masjid apa gereja? Sebentar, ditunjukin. Sebentar, nggak usah ketawa nanti kan nangis. Sebentar ditunjukin. Coba Bang Ditan, Ini ya. coba dibuka Bang Ditan. Kirim THR pakai pesan suara. Hanya di aplikasi GoPay. Download sekarang. Coba ditunjukin. Saya tunjuk Coba ya. buka. Mana ke Makrus? Mana ke Makrus? Cepet, weh. Itu apa itu? Mana Makrus? Tunggu Bang, Buka di Mute dulu masjid. Bang. Ya, sebentar saya Dia buka. masih- Dia baca Al-Fatihah. Sebentar. Ayo, Makrus, on cam kamu. Itu coba ditunjukin Bang. Kamu dengar ya, tanya ya. Ini berita ini. Oke, silakan. Kamu dengar.
Banyak lagi, nanti saya tunjukkan. Di mereka baca Al-Fatihah. Seorang aktivis LGBT asal Pakistan, Burhan Rebels, mengunggah momen pernikahan sesama jenisnya. Burhan menikah dengan kekasihnya bernama Kiel. Video tersebut diunggah Burhan pada 9 Juli 2023 lalu melalui akun TikTok @burhan_rebels. Dalam video yang diunggah, pernikahan itu diiringi lantunan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu diiringi bacaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Mengaku dirinya adalah seorang muslim. Ia juga menyebutkan bahwa nama depannya tersemat nama Muhammad. Sejauh ini Burhan telah memutuskan merantau ke Amerika Serikat dan diketahui kerja sebagai desainer, model, dan sederet pekerjaan di dunia hiburan. Ia beranggapan dengan merantau hidupnya akan lebih bebas. Udah, itu salah satu. Masih banyak lagi dalam masjid. Udah. Videonya nggak relate banget. Yang sama Nggak itu relate. kita Ini yang sama Randi News. Ini yang berita sama loh. kambing. Yang sama kambing Ketawa. pernikahan Udah sama tahu kambing. berita kok. Itu beritanya editan banget, nggak relate gitu. Coba buka punya aku, relate nih dari Detik dong. Oh, mau dari Detik. Mau dari Detik. Mau dari detik.com. Iya Mau dari dong. detik.com. Oke, ini detik.com. Gak apa-apa. Ini nih. Buka Yang dong ketawa punya kau nih. aku. Besarin dong Ini. punya aku. Itu dari Tribun loh tadi. Umat berbohong. Umat berbohong. Sebentar. Umat berbohong. Ajaran berbohong. Sebentar. Kok ajaran berbohong? Tadi video apa kalau bukan bohong? Itu video di berita. Macet. Itu berita. Macet. Mana nikah? Kok macet? Itu berita. Nikah mana? Nikah mana? Nikah mana? Itu orang berita. pegangan, orang lagi kumpul gitu, pegangan tangan dikira nikah. Nikah tuh jelas ada baju nikahnya. Itu nikah. Ini kau baca ya. Ini kau baca. Ketawa kau. Mana Ini, detik? Mana detik? Ini. Detik mana? Mana Ini detik? detik.com ya. Raja Ini. debat, tapi Ini nggak bisa baca. debat. Ini detik.com. Mana detik? Ini nih. Mana detik? Detik. Mana Ini nih. detik? Ini. Iya. Oke, Iya, baca. terus. Baca. Iya. Baca. Baca. Mana pernikahan sejenisnya? Ini baca. Pernikahan Baca. homo demi hindari kemudaratan asalkan. Baca ini. Mana? Ini baca. Masjidnya mana? Ini kan berita. Iya, tapi ini nikah di masjid mana? Kayak di gereja Baca gitu. dulu ini. Macet. Pernikahan sebagai Sebentar, ulama itu boleh-boleh aja. sebentar. Emang sejak kapan Islam Macet. kawin di masjid? Sejak kapan Islam dikawinkan di masjid? Hei. Masjid. Sekarang saya tunjuk. Di Islam Baca. nggak ada. Di masjid gak ada LGBT. Baca. Di Sejak kapan? gereja ada perkawinan LGBT. Nangis Di dia, gereja nangis ada dia. perkawinan Mau dia di masjid. LGBT. Mau dia Macet di yang nggak masjid. bisa jawab ya. Iya Boleh di dong. masjid. Iya dong. Di masjid. Di gereja tak ada. Ya. Nih, aku gedein dah. Gedein aku. Bangset tanya. Mana Jangankan di LG, masjidnya? jangankan LG, weh. Jangankan LG sama binatang pun kau dibolehkan. Gimana kalau aku tunjukkan orang Kristen sama binatang juga? Hah? Gimana? Jangankan LG, ya. Ya, Jangankan gimana? LG sama Nih, binatang aku pun kau tunjukin. dibolehkan sama tuh. Jangankan LG, hewan pun gas terus. Astaga, mau nangis dia, mau nangis. Kasih tunjuk Titan. Kita lihat dalilnya. Gitu loh. Kalau soal apa di Islam pun ada masjid. Aduh. Udah ya. Nih. Ini masjid. Nih. Ini masjidnya. Masjid di Jerman. Masjid Al-Rusal. Ini masjidnya. Nih.
cinta itu halal. Islam di Jerman. Ngopi dia Titan ngopi dia Titan. Ini masjid. Kasihan dia, kasihan. Kok turun dia? Diturunin ya? Kok jadi nangis? Makanya jangan sosok bilang kabur malahan. Belum pemula. Nih ya, aku mau tunjukin ya. Yang dibilangnya itu apa? Nggak ada Islam LGTV ya. Nih aku tunjukin ya. Sesungguhnya ya. Sebentar. Inilah namanya LGTV. Adiknya si Milen, si Ashanti. Tuh. Transgender ya. Inilah dia. Namanya LGTV. Islam ini dua-duanya nih. Nih, ini adiknya ini namanya Milen, adiknya Ashanti tuh. 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 Ini adiknya Ashanti nih. Ini masih trans apa? Masih laki-laki dia. Masih laki-laki nih. Ini suaminya. Ini istrinya, ini suaminya. Nah, ini namanya LGTV. Biar tahu. Begitu. Paham ya, semua ya. Iya, ponakan Ashanti itu kan itu apa? LGTV itu masih berbatang, belum dipotong itu. Jadi udah jelas ya, pelaku LGTV itu si Muhammad. Si Muhammad iya. Membantah semua dalil Al-Quran. Jadi si Muhammad ini memang pelaku LGTV dan kawin sana kawin sini, selangkangan aja di otak si Nabi ini. Si Nabi Muhammad ini, Nabi cabul. Nabi cabul, Nabi pedofil, kawin sama orang yang tidak menikah. Ya inilah Nabi si Muhammad ini. Akhlaknya bobrok. Silakan. Jadi di Alkitab itu tidak ada yang namanya kawin sesama jenis ya. Kalau ada, coba tunjukin di mana ayat Alkitabnya, tunjukkan sama kita. Nah, itu. Iya, betul. Saya bisa kasih dalil pemimpin ulama di hadis ya, bahkan di kitab ulama, boleh orang yang LGTV memimpin jemaat masjid. Saya bisa kasih dalil, saya Islam. Boleh. Orang yang pelaku seksual boleh memimpin jamaah di dalam masjid. Saya pakai dalil. Sedangkan ini kan siapa namanya Lucita Luna kan LGTV itu. Transgender. Iya, betul, Dorce lagi, Dorce. Dorce. Mami Islam. online itu kan LGTV itu. Iya, Islam itu Islam. Islam itu Islam. Islam itu. Namanya juga menjijikkan. Entahlah kayak mana muslim-muslim ini. Junjungan kayak gitu pun diikutin. Mana lah, udah rusak otaknya. Apa kan seperti sesuai dalil bilang, rusaknya umatku ini karena mengikuti pemimpin keturunan Quraisy yang botol katanya. Apa nggak rusak? Akhlaknya rusak, moralnya rusak, IQ-nya rusak, rusaklah semua. Yang udah jelas-jelas di kitab di Quran di situ Isa al-Masih memang suci, itu nggak diikutin. Memang bobal lah otak-otak muslim ini.
udah jelas-jelas maha suci Isa Al-Masih itu, tapi nggak diikutinya. Ini diikutinya pula junjungan tukang kawin. Kena peringatan si Titan. Titan kena peringatan. Apalah yang kalian ikuti muslim akhlak dari junjungan kalian itu. Ayo naik muslim yang pinter-pinter lah, jangan yang bodoh-bodoh lah. Dan ini Naik lagi, Titan. ditunjukin keasliannya ben kan iniin. Mana si Titan tadi ya? Kena ben dia Bang Ali, kena ben. Padahal udah berapa jam loh dia di sini tadi? Hampir 1 jam ya. Kena peringatan aku turun dulu ya. Iya, makanya tadi aku turunkan tadi. Oh iya, udah. Udah berapa jam dia Titan di sini tadi? Setengah jam nggak salah. Setengah jam tapi dia nggak ngerti. Bah, ngerti kita. Ya biasalah umat buta huruf. Agak lain apa ini lah TikTok ini. Susah kali kadang besarkannya. Hitung mundur. Datang mendekat 8 pemberitahuan. Mana ini ya? 8 pemberitahuan. 8 pemberitahuan. Gimana sih besarkannya? Ada nih mantannya Baginda. Aisyah, romantisnya Aisyah. Keluarkan ilmu Meril Bu Aisyah. Meril. Bu Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Kau berlari-lari, berlari-lari. Wahai Rasulullah, wahai Rasul, inilah yang hancur, Mina, hancur. Kan tertulis di hadis kan begitu ya kan, ya. Wahai Rasulullah, inilah yang aku hadapkan. Bahkan sesuai yang tertulis di Abu Daud 4547. Gimana sih? Betul nggak, Kos? Hah? Di Abu Daud kan tertulis itu, wahai Rasulullah, inilah yang aku harapkan. Laki-laki loh yang ngomong gitu. Ya.
Selamat sore semuanya. Sore. Aduh, dari teman Makanya, yang di bawah makanya 190 Bu orang Aisyah, gitu. Iya, kenapa? makanya Bu Aisyah jangan dipakai nama itu Bu, itu bisa mempengaruhi loh. Kan masa lalu itu. Masa dipilih yang tukang ngewek sama tukang rampok? Kan dia diutus ya, kalau menurut dalil ya, menurut yang saya baca ya selama ini ya. Saya saring semuanya. Ya ternyata ini utusan yang satu cuman ngerampok sama ngewek, selesai. Apa kebaikan yang lain nggak ada tuh? Hah? Kebaikan lainnya untuk sesama manusia apa? Nggak ada. Selain rampok, ngewek, mana itu? Ada yang bisa bantah? Sakit jantung. Nah, memang yang tertulisnya itu. Makanya teman-teman Islam nggak pernah baca. Makanya nggak tahu. Kalau orang sudah baca pasti sama pemikiran sama saya. Karena kita kan membaca dalil. Betul. Dulu Iya, kita betul, kan Bu. nggak baca Kalau kita dalil. yang udah membaca Betul. pasti pemikirannya sama dengan Bu Aisyah. Makanya kalau kita Aku kembali, sama sebenarnya. kalau misalkan bilang, oh kalian menghujat, oke. Kalau tidak menghujat, oke. Di mana ya dalil tertulis bahwa contoh konkret kebaikan yang dilakukan si bajingan ini, ada nggak dengan sesama? Ayo. Nggak ada. Biarin aja menggunakan. Hah? Justru yang kita punya satu, ya kan? Ya. Diperbolehkan dia menggauli wanita-wanita yang dia inginkan. Itu dalam Quran ya, melegalkan ayat tentang perzinahan. Quran melegalkan perzinahan yang dilakukan oleh si baginda sendiri ya. Al-Azab 51 boleh menggauli wanita yang diinginkan, siapapun di luar istri boleh. Termasuk Ya, salah betul. satu, termasuk juga sebentar, termasuk perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Bisa tahu nggak yang sudah diceraikan terus digenjot lagi itu zina nggak? Hah? Kalian kalau misalkan nonton berita nih ya di televisi, terus ada pelaku penggenjotan, pemerkosaan, kalian bilang bajingan nggak itu pelakunya? Ayo. Biadab itu. Nah. Bajingan, biadab. Biadab itu. Sedangkan gini aja lah Bu Aisyah. Ayo. Bu Aisyah, kita Kristen aja yang udah katanya sudah cerai, nggak mau tuh dipakai lagi sama mantan suami kita, kan gitu ya Mbak Aisyah ya? Ngapain Ya. dipakai orang lain? Kalian makanya Islam ini nggak pernah baca, makanya dia kebingungan sendiri membela si bajingan ini. Dulu saya juga begitu membela karena saya nggak pernah tahu, nggak pernah baca artinya. Tapi begitu saya baca artinya memang benar-benar bajingan. Karena begitu saya baca kesimpulannya, dia diutus untuk apa? Satu, ngewek dan ngerampok, cuman itu. Saya bisa tunjukkan semua dalilnya. Ayo, ada yang bisa membantah saya nggak? Ayo, naik ke muslim. Karena saya sudah baca, ya. Karena saya sudah baca, kalau dia berakhlak mulia panutan, ya, nggak mungkin dia ngewek sama fefeknya bibinya, nggak mungkin, itu impossible. Seorang yang berakhlak mulia nggak mungkin dia ngambil atau menerima fefeknya tantenya atau bibinya atau namborunya. Ya, Sahih Bukhari 4271 itu baca itu. Ayo. Kalau dia berakhlak mulia harusnya menolak. Jangan bibi, jangan kau kasih fefekmu kepadaku di depan istriku. Cukup aku makan fefek Aisyah dan istriku yang lain. Kau jangan, harusnya ditolak. Malah turun ayat. Makanya begitu turun ayat, Aisyah ngomong apa? Ya, di Sahih Bukhari 4721. Aisyah bilang apa? Sebentar, tahan dulu. Sebentar teman-teman. Teman-teman sebentar, jangan ditumpuk ya. Aisyah bilang apa setelah turun ayat? Ya, Sahih Bukhari 4721. Aisyah bilang apa? Wahai Rasulullah, nih aku sedikit ini ya hafal ya. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Robmu atau Tuhanmu kecuali burungmu ngaceng baru turun ayat. Itu kata bininya. Ya, setiap ada urusan ngaceng turun ayatnya, turun wahyunya. Setiap ngaceng turun wahyu, setiap ngaceng turun wahyu. Coba Bang Titan minta tolong dibukakan supaya ini komal yang bergengsi ya. Komal bergengsi, komal beredukasi. Jadi tidak ada fitnahan di sini, ya. Congor semua narasumber di sini, congornya berdalil, bukan congor-congor sampah di sini. Ya, supaya harus ditiru sama yang lainnya. Ya, 4721 Sahih Bukhari.
Ya, Ya, saya buka ya, bentar ya. supaya 4721. mereka yang katanya sok-sokan Islam itu ini baca, karena kalian nggak tahu, kalian nggak pernah baca, ya. Ya. Jadi salah satu perempuan yang menghibahkan dirinya atau kemaluannya itu namanya Khawlah binti Hakim, ya, Sahih Bukhari 4721. Saya nggak bawa catatan ya karena saya lagi di luar ini. Tapi karena ini dibahas terus tadi agak nyantol, ya. Masa junjungan panutan modelnya bejat kayak begini? Hah? Turun ayat lagi untuk membenarkan kebejatannya. Apa ini benar Allah atau eleh ini? Hah? Tolong disampaikan ini, dibukakan dalilnya. Silakan direkam. Silakan direkam yang mau rekam, terus bikin laporan. Yang penting dalil saya nyampe. Supaya satu dunia ini kan, tok-tok ini kan satu dunia. Biar satu dunia tahu kelakuan si bagindanya ini kayak apa ini. Awas nggak bikin laporan ya, habis direkam. Ya, silakan direkam ya. Ini saya buka dalil ya. Bukhari 4721. Ya, kita lihat di atas Sahih. Bolehkah seorang wanita mengibahkan diri titik-titik Muhammad? Ya, kita lihat. Aisyah berkata, bentar, ada yang datang sebentar. Ya, jadi buat teman-teman Islam ya, kalian itu berdamai sama diri sendiri dengan cara apa? Jujur, kalian pernah baca nggak dalil-dalil itu, baik Quran maupun hadis itu dulu. Jangan kalian kepanasan, kesetanan, ya. Ayo. Sementara yang disuguhkan di lewat ceramah tentang si sosok si baginda ini tidak sesuai yang kalian dengarkan. Karena yang kalian dengarkan itu tidak tertulis, semua karangan para ulama-ulama kalian, ustadz dan ustazah kalian. Saya bisa jamin itu. Ya, sementara yang tertulis itu tidak seindah yang kalian dengarkan. Ya, kenyataannya memang begitu. Dulu saya dengar gitu waktu ceramah ya iya aja. Oh, sampai ditangis-tangisin. Begitu saya baca sendiri. Saya ulang ya. Tolong direkam. Dari Nabi Aisyah berkata, ini istrinya berkata, tidakkah seorang wanita itu merasa malu? Oh, sampai begitu Aisyah berkata. Saat ia mengibahkan dirinya kepada seorang laki-laki. Tanda tanya. Maka ketika ayat ini turun, ya, aku berkata, wahai Rasulullah, tidakkah aku melihat Rabbmu kecuali dia mempercepat lato-lato Anda, hasrat Anda. Ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Said Muhammad bin Aisam dari bapaknya dan dari Aisyah, dari sebagian mereka menambahkan dari sebagian lain. Jadi ada wanita mengibahkan dirinya. Iya, jadi gini ya, jangan ditutup dulu Bang Titan. Nanti aku minta tolong lagi. Thank you Bang Titan. Jadi gini ya, di Sahih Bukhari ini jelas ya. Jadi waktu si baginda dan istrinya Aisyah di rumah, datanglah seorang perempuan yang namanya Khawlah binti Hakim, ya. Jadi Khawlah binti Hakim ini termasuk salah seorang wanita-wanita yang menghibahkan apemnya. Sekali lagi, Khawlah binti Hakim ini termasuk salah seorang perempuan yang menghibahkan apemnya kepada baginda. Makanya di atas istrinya bilang apa? Ya, tidak pantas seorang wanita menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki. Aisyah sudah tegur gitu kepada si perempuan ini. Harapan Aisyah itu dibela suaminya. Lah kok malah turun ayat melegalkan apem orang lain. Makanya setelah ada ayat turun itu ya, turun wahyu, Aisyah bilang apa? Wahai Rasulullah, tidakkah aku pernah melihat Robmu atau Tuhanmu kecuali burungmu ngaceng baru turun ayat. Ya, ini kata Aisyah loh. Ya. Dan yang lebih fantastis lagi, siapakah Khawlah binti Hakim ini yang menyerahkan fefeknya kepada baginda? Coba Ibnu Majah ya, Musnad Ahmad kalau nggak salah 26050. Ya, kita lihat siapakah Khawlah binti Hakim yang menyerahkan fefeknya kepada baginda.
Ayo, yang mau rekam silakan. Supaya tahu, satu dunia tok-tok ini tahu. Ayo. Kelakuan panutan, junjungan, dan kekasih Allah ini. Kelakuannya yang tertulis bagaimana? 26050 kalau tidak salah ya. Kalau enggak Ibnu Majah, Musnad Ahmad itu. Sorry ya teman-teman, saya bukan umat penghafal, saya umat nyatet, nulis, cuman saya lagi nggak ada itu. Karena kemarin masih bahas ini, jadi semoga benar. Benar nggak itu? Kaulah binti Hakim. Oh iya betul. Tolong dibacakan. Kaulah binti Hakim Sulanadzab itu siapa itu? Ya. Tolong Bang Titan dari situ aja. Kaulah binti Hakim. Di tengah-tengah itulah. Ya. Kaulah binti Hakim As-Sulamiyah, dia adalah salah seorang bibi Nabi. Apa nggak bajingan kayak begini modelnya? Hah? Kalian kalau dengar berita ada paman menggauli keponakan, kalian bilang bajingan bla bla. Nah ini kalau kayak gini gimana? Kelakuannya bener nggak ini? Cocok nggak ini dijadiin panutan? Kalian nggak pernah dibacakan ini. Ya, sosok baginda dibalut sebegitu baiknya waktu ceramah, tapi itu tidak tertulis sayangnya. Yang baik-baik yang waktu diceramah itu nggak pernah tertulis. Yang tertulis nih. Ya, itu. Ya, makanya jauh sekali utusan yang dari utusan yang dari Yod-Heh-Vav sama utusan yang dari Allah itu jauh. Ya. Utusan dari Yod-Heh-Vav itu mulia, terpuji, tidak tercela, suci, tidak punya cacat celah. Lah utusan dari Allah lihat sendiri. Fefeknya bibinya dimakan, nggak terima kecil, ya. Jelas kan dalilnya. Dan sayangnya ini sama umat Islam nggak pernah dibaca, ngaku-ngaku Islam nggak pernah baca dalil. Begitu kita dibacakan, wah menghujat, memfitnah. Kalian sampaikan dong dalil-dalil ini. Ya, kalian screenshot, kalian sampaikan ke ustadz dan ustazah. Apakah pantas yang saya baca ini Pak Ustadz atau Ustazah, seorang panutan, seorang junjungan melakukan seperti ini? Tanya dong. Ya, makanya saya tinggalin junjungan kayak begini. Gak mungkin saya ikutin, wong bejat. Bejat gak itu? Harusnya ditolak malah turun ayat. Makanya Aisyah gregetan itu. Aisyah kan gregetan itu di 4721 Sahih Bukhari. Ya. Aku tidak pernah melihat Robmu kecuali burungmu ngaceng baru turun ayat. Nah, masih pantas dibuat dia junjungan, disebut dia junjungan panutan. Hah? Karena kalian teman Islam, coba kalian nggak jujur sih, kalian nggak pernah baca, makanya kalian nggak tahu. Kalian iman kalian yang saya temukan di TikTok ya, di luar TikTok nggak saya nggak mau ngedel. Yang saya temukan 4 tahun di TikTok ini, umat Islam itu imannya bertumbuh karena doktrin ceramah yang mereka dengarkan, bukan dari doktrin dari yang tertulis. Kalau kalian yang tertulis baca, saya yakin kalian pasti berpikir ulang untuk menerima junjungan yang seperti ini. Ya, itu yang tertulis loh. Congor-congor para apologet itu, ya, itu nggak sembarangan. Kita membacakan dalil, karena makanya kita baca ya akhirnya nggak pantas lah ya, jauh. Jangan sama Yesus, sama Paulus aja nggak pantas dibandingkan, karena kelakuannya bejat. Ya. Makanya kan saya bilang, kalau dulu saya didoktrin, Quran itu isinya ayat-ayat suci dulu. Begitu saya baca artinya enggak. Satu, di dalam Quran itu mengajarkan tindak kriminal atau mengajarkan melakukan tindak pidana, itu di dalam Quran. Melegalkan perzinahan, mengajarkan membenci kepada sesama manusia. Ya, mengajarkan maling, itu semua di Quran dan saya bisa menunjukkan dalilnya. Silakan naik. Saya suruh turun semua nanti sama host. Kalau ada yang mau naik membantah saya silakan. Kita adu argumen dan kita adu data.
dan siap saya direkam. Saya akan menunjukkan bahwa Quran itu isinya ajaran-ajaran jahat. 1, maling ajaran jahat, berzina ajaran jahat. Ya. Itu semua ada di Quran, dan sayangnya umat Islam tidak pernah tahu itu karena mereka bangga, umat Islam bangga dengan huruf hijaiyah tanpa tahu makna dan artinya. Itu sayangnya. Ya. Dan maaf, di dalam Quran yang dilegalkan perzinahan itu dan pelakunya si baginda sendiri. Maaf, 1000 maaf yang saya baca. Ya, surat Al-Ahzab 51 dan surat At-Tarim ayat 1 itu jelas. Yang melakukan perzinahan si baginda dan dilegalkan oleh Allah. Ya. Kita buka tolong rangkuman dari surat Al-Ahzab 51 Syahih Bukhari 4414 ya. Al-Ahzab 51 dirangkum di, kita buka yang Syahih Bukhari-nya aja. Itu kan rangkuman dari surat Al-Ahzab 51. 4414 Syahih Bukhari. Apa kata Syahih Bukhari? Jadi kalian makanya teman-teman Islam, kalau kalian mengaku Islam, baca dong. Jangan huruf hijaiyah aja, makna dan artinya kalian cari tahu. Supaya kalian tahu benar nggak sih Quran ini ayat suci atau ayat ajaran jahat. Ya. Kita buktikan ya. Quran ini mengandung ayat suci atau ayat-ayat ajaran jahat. Kita buktikan. Iya. Aisyah berkata, ya, saya selalu cemburu. Waduh, selalu cemburu Aisyah kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah, baginda Islam. Ya, saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Wazala menurunkan ayat, turun ayat bela Muhammad. Ya, kamu boleh menggauli siapa yang kamu kendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu itu 1, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kendaki. Ini bukan istri. Gila ini si Nabi baginda. Dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dan perempuan yang tak kamu cerai, boleh digaulin perempuan yang telah cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Aduh, turun ayat sehingga si Nabi baginda meleng-leng-leng lato-latonya karena tidak berdosa dia melakukan itu. Demi Allah, saya tidak melihat rohmu kecuali hanya mempercepat lato-lato Anda. Silakan. Nah, thank you Bang Titan. Ini jelas. Jadi Syahih Bukhari 4414 ini rangkuman dari surat Al-Ahzab 51. Ya. Pertanyaannya, kenapa saya bilang, saya bisa bilang dan saya bisa pastikan bahwa Quran itu isinya 1, melegalkan perzinahan dan pelakunya baginda sendiri. Jelas ini. Pertanyaannya, menurut kalian coba jawab jujur Islam. Ya. Ngewe atau genjot ya mantan istri yang sudah diceraikan itu zina atau tidak? Sekali lagi. Ya, ada kata-kata di situ. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah kamu cerai. Pertanyaannya, genjot perempuan yang sudah dicerai zina atau tidak? Ayo. Ya, ini yang kalian gak pernah baca. Makanya saya bisa pastikan Quran itu melegalkan perzinahan. Dan pelakunya ya mohon maaf baginda sendiri. Jelas itu loh. Ya. Itu sudah jelas. Makanya ini 1 ya. Kita lingkari 1 bahwa Quran melegalkan perzinahan. Tuh. Ayat-ayat lainnya juga ada ya, Al-Mu'minun 5 dan 6. Itu melegalkan perzinahan. Ya. Nanti kita bandingkan dengan isi Alkitab ya. Kita satu-satu dulu kita bongkar ya. Ya, selain ayat perzinahan, apalagi yang dilegalkan dari ajaran Al-Quran? Yaitu maling. Kita lihat, ya. Kalau tidak salah bunyinya begini di satu Quran, ya. Tidak ada dosamu memasuki rumah yang tidak dihuni dan di dalamnya ada keperluan kamu bla 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 bla. Kalau tidak salah itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, berarti kan itu kan ajaran memperbolehkan masuk ke rumahnya orang. Yang di dalamnya mungkin ada TV, ada sanyo air, ada apa.
Ya, supaya tidak fitnah kita lihat ya. Supaya tidak fitnah. Surat An-Nur 29. Kita buktikan ya teman-teman ya. Quran mana yang melegalkan maling? Surat An-Nur 29. Nah kan mereka nih Islam, ngaku Islam tapi nggak pernah baca Quran yang benar, arti maknanya untuk apa. Dulu kalau saya baca ya di pengajian itu ya, surat An-Nur itu dilantunkan huruf-huruf hijayah, nangis sambil ada lantunan solawatan. Nggak tahu artinya ditangisin. Begitu saya tahu artinya, jamput ajaran maling kok tak tangisi. Coba dibacakan Bang Titan. Saya baca ya sekali lagi ya. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Ada TV, ada kulkas, ada sanyo, diambil semua. Ya, ini nanti kalau lebaran apa yang kamu nyatakan dan apa ini yang kalau kamu lebaran sembunyikan. kan, iya, kalau lebaran kan banyak yang mudi boleh. Kalau dalam Islam boleh. Orang yang lagi mudik kan lagi nggak dihuni tuh, nggak ada penghuninya kan? Ya. Boleh. Untuk ajaran Islam boleh. Nggak ada dosa atasmu. Ya. Dan ini diperkuat oleh apa? Bahwa tadi pezinah dan maling itu masuk surga di dalam Islam. Itu loh hebatnya Islam. Ya, pezina dan maling masuk surga. Ya, itu perkataan Jibril kepada Rasul. Berarti yang memvalidasi itu si Jibril ngomong sama Rasulnya, kekasih Allah. Bahwa pezina dan maling itu masuk surga asalkan tidak menyekutukan Allah alias KTP-nya Islam. Berarti buat para lonte-lonte kan pezina ya. Teruslah kalian melonte laki, lonte perempuan, teruslah melonte karena dengan cara melonte itu kalian masuk jannah. Sekali lagi, dengan cara melonte buat laki dan perempuan kalian masuk jannah karena tertulis perkataan Jibril dan Rasulullah bahwa lonte dan maling masuk jannah. Jadi gampang kalau mau ke jannah, nggak usah jual sawah naik haji, ngasih sumbangan, nggak perlu. Ngelonte saja masuk jannah. Di mana dalilnya? Sahih Bukhari 2983. Kita lihat percakapan Rasulullah dan Jibril. Enak kan? Enak di Islam itu. Pokoknya ngelonte, yang penting agamanya Islam masuk surga. Kan tidak menyekutukan Allah yang penting. Ya. Enak tenan buat para lonte-lonte. Ya. Yang penting kuat fefekmu, lonte aja, melonte. Saya baca ya. Bacakan. Jibril berkata kepada Muhammad, kepadaku, ya, siapa yang meninggal dunia dari umatmu yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina, berzina melonte. Kan ada lagunya, mencuri. Aduh Bang Jono, cepat-cepat aku digenjot biar aku masuk ke surga. Kata Jibril memang masuk surga. Lanjut. Ya, ataupun mencuri. Wah, di Islam parah ya. Boleh Berarti mencuri. Kan sikat jadi kan terus. Terverifikasi tentang perzinahan yang dilakukan Baginda dan ayat maling di dalam surat An-Nur jelas sekali bahwa memang perbuatan maksiat itu diperbolehkan di dalam Islam, bahkan masuk surga. Betul nggak? Betul tidak? Ya, congor saya ini nggak mau memfitnah karena saya sudah membaca dan saya tunjukkan di ruang publik ini karena ini bukan masjid. Kalau di masjid nggak butuh dalil. Pokoknya ngomong ngacur ngawal ngidul, pokoknya kata-katanya indah, pokoknya amin. Ini nggak bisa di sini. Begitu asal indah, asalkan amin. Jadi saran saya buat para wanita-wanita lonte dan laki-laki lonte, lontelah terus sayang, melontelah terus karena itu jalan untuk menuju jannah kalian. Tuh jelas dalilnya. Agak diangkat sendiri host, sedikit host, angkat host atau ke kanan judulnya itu, ya supaya mereka baca.
Ya, kali aja nanti ini followernya Bang Hale ini ada yang lonte, jadi dia biar melonte terus, jangan tobat. Ya, yang penting KTP Islam tidak menyekutukan Allah. Ya. Tuh, enaknya lonte masuk surga. Ya, tuh. Siapa mau menyangka? Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita memberikan tanggapan yang baik dan positif supaya kita juga dicerdaskan oleh debat ini. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini juga mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penguatan iman kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-9 mengatakan, doa minta tolong terhadap orang yang curang untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengarat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyongkong. Kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Oleh karena keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita kepada Tuhan. Marilah kita bersandar kepada Tuhan yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.